Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 1J semester 1, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah pengantar Ilmu Komunikasi yang berjudul Prinsip-prinsip dan Tujuan Komunikasi. Dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 1 kami dengan dosen pengampu Ibu Dwi Filia Agustini, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Ilmu Komunikasi. Kelompok kami beranggotakan saya, Anissa Putri Fauziah. Saya Sinta Laveniawati. Saya Rifadi Putri. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Sinta Laveniawati. Sebelum membahas mengenai prinsip komunikasi, sebenarnya apa sih prinsip itu? Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebagai dasar berpikir, berpedoman, maupun bertindak. Di dalam komunikasi, terdapat 12 prinsip. Apa saja sih? Yuk kita bahas! Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik, berupa lambang yang bersifat sembarang. Contohnya, isyarat anggota tubuh, kata-kata, cara makan, dan lain-lain. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Bukan berarti semua perilaku adalah komunikasi. Tetapi komunikasi terjadi apabila seseorang memberikan makna pada perilaku. Bahkan diam pun bisa ditafsirkan sesuatu. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, mulai dari melamun yang tidak disengaja sama sekali, hingga perilaku para terdakwa kasus yang tiba-tiba berhijab ataupun memakai pakaian lebih baik, merupakan komunikasi yang disengaja namun nampak tidak disengaja. Yang kelima, komunikasi memiliki konteks ruang dan waktu. Konteks ruang dan waktu berupa kontak fisik, ruang, waktu, hingga kondisi psikologis. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prediksi tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi berdasarkan peran sosialnya. Pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rifa Dwi Putri. Apa saja fungsi komunikasi yang selanjutnya? Yaitu komunikasi bersifat sistemik, sistem internal atau seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika berpartisipasi dalam komunikasi. Sistem eksternal atau unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu termasuk kata-kata yang diambil untuk berbicara, isyarat individu, isyarat peserta komunikasi, penataan ruang, kegaduhan di sekitarnya, cahaya, dan lainnya. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Pada dasarnya, komunikasi berlangsung dua arah. Tidak ada komunikasi yang berlangsung satu arah. Dalam pidato atau rapat, sesungguhnya terjadi komunikasi dua arah. Pendengar sebenarnya menjadi pembicara juga bisa melalui pesan non-verbalnya. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Mengapa demikian? Komunikasi tidak mempunyai awal dan akhir, melainkan merupakan proses yang berkesinambungan. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali dalam komunikasi. Sekali Anda mengirim pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu, karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktur. Pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Anissa Putri Fauziah. Di sini saya akan menyampaikan 3 fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi sebagai pembelajaran. Komunikasi dalam hal ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri. Kedua, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Kedua, fungsi komunikasi sosial. Orang yang tidak pernah melakukan komunikasi, lambat laun akan menghilang dengan sendirinya, karena ia tidak memiliki waktu dan rekam jejak yang baik terhadap hubungan sosialnya. Tanpa disadari, komunikasi juga membuat kita paham apa yang dimaksud dengan makan, minum, dan mengajarkan kita bagaimana cara menjadi manusia yang beradab. Ketiga, fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental maksudnya adalah komunikasi yang memberitahukan atau menerangkan sesuatu yang mengandung muatan persuasif. Dalam artian, pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan aktual dan layak untuk diketahui. Demikian penyampaian mengenai prinsip-prinsip dan fungsi komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza wallahu ya'rana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.